Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Skela Angelita. Pada semester ini saya semester 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Skela Angelita. Saat ini saya berada di semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai garis pangkal dalam hukum laut internasional. Topik ini merupakan bagian yang sangat fundamental dalam studi hukum laut karena garis pangkal menjadi titik awal dalam menentukan batas wilayah suatu negara. Tanpa adanya garis pangkal, maka suatu negara tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengukur zona-zona maritimnya. Konsep garis pangkal diatur secara tegas dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1982. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar utama pengaturan hukum laut modern. Hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah meratifikasi konvensi ini. Secara sederhana, garis pangkal adalah garis imajiner yang ditarik di sepanjang pantai suatu negara dan digunakan sebagai titik awal untuk mengukur lebar laut teritorial dan zona maritim lainnya. Dari garis pangkal inilah diatur laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, serta landas kontinen yang bahkan dapat melebihi 200 mil laut dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, mengapa garis pangkal begitu penting? Jadi, garis pangkal begitu penting karena dalam laut hukum internasional, kedaulatan negara di laut tidak berlaku tanpa batas. Negara hanya memiliki kedaulatan penuh sampai batas laut teritorial. Di luar itu, terdapat zona-zona dengan hak dan kewenangan yang berbeda. Oleh sebab itu, penentuan titik awal pengukuran menjadi sangat krusial. Selanjutnya, dalam hukum laut internasional terdapat 3 jenis garis pangkal yang dikenal, yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Jadi yang pertama itu garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa adalah garis yang mengikuti garis air rendah sepanjang pantai suatu negara. Garis air rendah adalah garis yang terlihat ketika air laut surut pada titik terendahnya. Garis ini biasanya dicantumkan dalam peta laut resmi yang diakui oleh negara bersangkutan. Metode garis pangkal biasa merupakan metode yang paling umum digunakan. Negara-negara dengan garis pantai yang relatif lurus dan stabil biasanya menggunakan metode ini. Dengan metode ini, negara mengukur laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis air rendah tersebut ke arah laut lepas. Jadi sebagai contohnya, apabila suatu negara memiliki pantai yang tidak terlalu berlekuk dan tidak memiliki banyak pulau kecil di dekat pantainya, maka penggunaan garis pangkal biasa dianggap paling tepat dan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua negara memiliki bentuk pantai yang sederhana. Banyak negara memiliki garis pantai yang berlekuk-lekuk tajam. Terdapat teluk yang dalam atau terdapat gugusan pulau kecil yang tersebar di dekat pantai. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan garis pangkal biasa dapat menimbulkan kesulitan dan bahkan ketidakadilan. Disinilah muncul jenis kedua, yaitu garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus digunakan dalam keadaan geografis tertentu.
negara dapat menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pantai atau pulau-pulau terdekat, sehingga membentuk suatu garis dasar yang lebih sederhana dan praktis. Namun, penting untuk dipahami bahwa penarikan garis pangkal lurus tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. UNCLOS 1982 memberikan batasan-batasan yang ketat. Misalnya, garis tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai. Selain itu, perairan yang berada di dalam garis tersebut harus memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan daratan. Selanjutnya, tujuan pembatasan ini adalah untuk mencegah negara memperluas wilayah lautnya secara berlebihan dengan menarik garis lurus yang tidak proporsional. Jika tidak diatur, negara bisa saja menarik garis yang sangat jauh ke laut lepas dan mengklaim wilayah yang seharusnya menjadi laut internasional. Lalu selanjutnya jenis yang ketiga adalah garis pangkal kepulauan. Metode ini secara khusus diperuntukkan bagi negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mungkin mencakup pulau-pulau lainnya. Melalui metode ini, negara kepulauan dapat menarik garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya, sehingga membentuk satu kesatuan wilayah. Perairan yang berada di dalam garis tersebut disebut sebagai perairan kepulauan dan berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Indonesia merupakan contoh nyata negara kepulauan yang menerapkan garis pangkal kepulauan. Sebagai negara dengan ribuan pulau, Indonesia membutuhkan sistem yang mampu menyatukan wilayahnya secara hukum. Tanpa sistem ini, laut di antara pulau-pulau Indonesia dapat dianggap sebagai laut bebas, yang tentu saja akan mengancam keutuhan wilayah nasional. Namun, seperti garis pangkal lurus, garis pangkal kepulauan juga memiliki syarat. UNCLOS mengatur bahwa harus ada perbandingan yang wajar antara luas wilayah, daratan, dan luas perairan yang dikelilingi oleh garis tersebut. Selain itu, panjang garis yang ditarik juga tidak boleh melebihi batas tertentu kecuali dalam kondisi khusus. Keberadaan garis pangkal memiliki implikasi hukum yang sangat luas. Dari garis pangkal diukur laut teritorial sejauh 12 mil laut. Di wilayah ini, negara memiliki kedaulatan penuh sama seperti wilayah daratan. Negara berhak mengatur, mengelola, dan menegakkan hukum. Di luar laut teritorial terdapat zona tambahan sejauh 24 mil dari garis pangkal. Di zona ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap peraturan, bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Kemudian terdapat zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Di zona ini, negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Namun, negara lain tetap memiliki kebiasaan navigasi dan penerbangan. Lebih jauh lagi, terdapat landas kontinen yang berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara pantai memiliki hak atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen tersebut. Dengan demikian, garis pangkal berfungsi sebagai fondasi seluruh sistem pembagian wilayah laut dalam hukum laut internasional. Jika garis pangkal berubah, maka seluruh batas zona maritim pun dapat berubah. Selain aspek kedaulatan dan hak ekonomi, garis pangkal juga berkaitan dengan hak lintas kapal asing. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai, yaitu hak kapal asing untuk melintas selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Selanjutnya,
Dalam perairan kepulauan, terdapat hak lintas air laut kepulauan yang diatur secara khusus. Terus dalam praktik internasional, penetapan garis pangkal seringkali menjadi sumber sengketa antar negara, terutama jika terdapat tumpang tindih klaim wilayah. Oleh karena itu, ketentuan dalam UNCLOS dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan kepentingan masyarakat internasional. Jadi kesimpulan dari garis pangkal itu, garis pangkal adalah garis dasar yang menjadi titik awal pengukuran seluruh zona maritim suatu negara. Terdapat 3 jenis garis pangkal. Jadi yang pertama itu garis lurus, yang kedua garis pangkal biasa, dan yang ketiga garis pangkal kepulauan. Dari ketiga garis pangkal ini masing-masing memiliki syarat dan kondisi penerapan yang berbeda. Dengan memahami konsep garis pangkal sangat penting untuk mempelajari hukum laut internasional. Karena dari sinilah kita dapat memahami bagaimana batas wilayah laut ditentukan, lalu dapat memahami bagaimana hak dan kewenangan negara di laut diatur, dan serta bagaimana hukum internasional berupaya menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan global. Demikian penjelasan mengenai garis pangkal dalam hukum laut internasional. Jadi garis pangkal itu garis dasar yang menjadi titik awal pengukuran seluruh zona maritim suatu negara. Lalu saya ulangi lagi, garis pangkal itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu garis pangkal biasa, yang kedua itu garis pangkal lurus, dan yang ketiga garis pangkal kepulauan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya garis pangkal sebagai dasar dalam menentukan batas wilayah laut suatu negara. Dan semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan jelas oleh teman-teman yang menonton video ini dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Terima kasih.